wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana Hamid dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan NIM 1263012120062, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas IAT 1C. Saya akan membahas tentang wakaf dan wasol. Baiklah, marilah kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian wakaf dan wasol. Wakaf adalah memutus bacaan di akhir kalimat ketika membaca Al-Quran pada waktu tertentu untuk mengambil nafas dengan niat melanjutkan kembali bacaan. Sedangkan wasol adalah melanjutkan bacaan tanpa disertai bernafas meskipun bacaan tersebut boleh diwasolkan atau berhenti. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu tentang macam-macam wakaf. Yang pertama, wakaf ikhtibari, yaitu wakaf yang berhenti pada ayat yang bukan tempat untuk berwakaf atau pada ayat yang belum sempurna. Wakaf ikhtibari ini biasanya digunakan oleh seorang penguji atau guru yang sedang menguji muridnya. Dan hukum wakaf ikhtibari ini boleh. Yang kedua, wakaf intizori, yaitu berhenti pada ayat yang belum sempurna ketika proses belajar mengajar Al-Quran. Hal ini dilakukan dalam rangka menguasai bacaan Al-Quran tersebut. Dan wakaf intizori ini hukumnya boleh. Yang ketiga yaitu wakaf ittirori, yaitu berhenti pada ayat yang belum sempurna yang dilakukan dalam keadaan darurat atau terpaksa disebabkan karena nafas pendek, bersin, lupa, batuk, dan lain-lain. Yang keempat yaitu wakaf ikhtiyari, yaitu berhenti pada ayat dengan pilihan sendiri. Wakaf ikhtiyari dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu wakaf tam. Wakaf tam ialah wakaf yang berhenti pada ayat yang sudah sempurna. Wakaf tam dibagi menjadi dua, yaitu wakaf tam lazim dan wakaf tam mutlak. Wakaf tam lazim yaitu wajib berhenti dan wajib melanjutkan bacaan pada ayat selanjutnya. Sedangkan wakaf tam mutlak yaitu dianjurkan untuk berhenti dan dianjurkan pula untuk melanjutkan bacaan pada ayat selanjutnya. Yang kedua yaitu wakaf kafi. Wakaf kafi yaitu berhenti pada ayat yang sudah sempurna, akan tetapi masih memiliki keterkaitan dari sisi makna dengan ayat setelahnya. Yang ketiga yaitu wakaf hasan. Wakaf hasan ialah wakaf yang berhenti pada kalimat yang sempurna, akan tetapi masih memiliki keterkaitan dengan kalimat setelahnya dari sisi makna maupun dari sisi lafaznya. Yang keempat yaitu wakaf qobih, yaitu wakaf yang berhenti pada kalimat yang belum sempurna. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu tanda-tanda wakaf dan wasol dalam Al-Quran serta contohnya di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu wakaf lazim, yaitu wakaf yang harus berhenti. Contohnya di dalam Al-Quran yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 26 yang bunyinya wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Yang kedua yaitu wakaf mutlak. Wakaf mutlak ialah wakaf yang diharuskan untuk berhenti. Contohnya di dalam Al-Quran surah Yasin ayat 26 yang bunyinya qila dukhulil jannah. Yang ketiga yaitu wakaf aula. Wakaf aula ialah tanda wakaf yang dibolehkan untuk berhenti atau melanjutkan bacaan, namun berhenti lebih diutamakan. Contohnya di dalam Al-Quran yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 7. Contohnya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Selanjutnya yang keempat yaitu wasol aula, yaitu tanda wasol yang dibolehkan untuk berhenti atau melanjutkan bacaan, namun dilanjutkan lebih diutamakan. Contohnya di dalam Al-Quran surah Yasin ayat 33 yang berbunyi wa
wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Yang kelima yaitu waqaf jais. Waqaf jais yaitu waqaf yang boleh memilih di antara berhenti atau melanjutkan bacaan. Contohnya di dalam surah Yasin ayat 30 yang bunyinya ya hasratan ala ibadi. Seperti itu jika dibaca waqaf, dan ketika dibaca wasol yaitu seperti ya hasratan ala ibadi ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Yang keenam yaitu waqaf mamnu. Waqaf mamnu ialah waqaf yang dilarang untuk berhenti apabila terdapat di tengah-tengah ayat, namun boleh berhenti apabila di akhir ayat. Contoh waqaf mamnu di tengah-tengah ayat terdapat pada surah Yasin ayat 75 yang bunyinya la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdharun. Kemudian contoh waqaf mamnu yang berada di akhir ayat yaitu terdapat dalam Quran surah Yasin ayat 26 yang bunyinya qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Yang ketujuh yaitu waqaf muannats. Waqaf muannats ialah waqaf yang boleh berhenti di salah satu tanda, namun dilarang berhenti pada kedua tanda. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 2 yang bunyinya dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, cukup sekian pembahasan saya tentang waqaf dan wasol. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga video pembahasan saya bermanfaat untuk kita semua. Silahkan like dan komen di bawah ini untuk kritik dan sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.